mulai dari pokoknya segala sesuatu yang berkaitan perpindahan dari perjanjian lama ke perjanjian baru, dan ini bertolak dari kitab suci ya. Jadi tema kita adalah kitab suci, Alkitab. Karena kita orang Katolik, maka Alkitab yang kita pakai adalah ini, Deuterokanonika. Yang capnya jelas ya, Lembaga Biblika. Ada tambahnya Deuterokanonika. Nah, kita mau berbicara perpindahan dari, karena Alkitab itu dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan yang kita bicarakan kali ini adalah ini, transisi di sini. Ada masa transisinya, perpindahan dari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru. Ada di sana. Ini yang mau kita bicarakan. Dan sebenarnya kalau kita mau bicara tentang transisi itu, tidak luput kita berbicara tentang peta dunia. Nah, maksudnya yang kita bicarakan itu sebenarnya tulisan yang menggambarkan salah satu tempat atau kompleks area tertentu yang ada di sini. Jadi ini peta dunia ya. Ada benua Asia, ada benua Afrika, ada benua Amerika Selatan, ada benua Amerika Utara, lalu ini Eropa di sini, lalu di sini adalah Australia. Kitab suci itu berkisah di daerah sini. Jadi kalau kita lihat, daerah ini memang pusat ya, pusat perimbangan antar benua Asia, Afrika, lalu Eropa dengan Asia juga, Eropa dengan Afrika juga, lalu Amerika dengan Australia. Sepertinya kalau dilihat dari daratan ini, tempat yang dikisahkan di dalam kitab suci itu berada di tengah-tengah persimpangan jalur lalu lintas dunia. Sehingga kita yang ada di sini, kita kan ada di sini ya, di pinggir sini, tidak perlu iri bahwa generasi kita tidak terpilih sebagai bangsa terpilih, bangsa Israel. Yang dipilih adalah bangsa Israel yang ada di tengah-tengah sini, karena betul-betul sungguh sangat strategis tempatnya. Sementara kita ada di Jawa Timur di sini, hampir tidak kelihatan. Lalu kalau kita melihat lebih jauh lagi, sebenarnya tempatnya itu lebih dekat lagi di sini nih. Ini dia tempatnya. Jadi bangsa Israel itu ada di sini. Tetapi kitab suci nanti mengisahkan tentang tempat-tempat ini semua. Kita bisa lihat di sini Mesir disebut di mana saja, kitab Kejadian dan seterusnya. Kemudian bangsa Israel itu di sini nih. Syria ada di sini, Kaldea di sini, Persia di sini, Mesopotamia di sini. Lalu Bitinia, Pontus di sini, Makedonia di sini, Italia di sini, Mesir, maksudnya Yunani di sini, Akaya, Kreta dan seterusnya. Ini adalah tempat-tempat yang disebutkan di dalam kitab suci, lengkap nih dengan kitabnya ya. Moab ini ada di kitab Ulangan dan kitab Ayub, Edom ada di Obaja, Kaldea ada di Kejadian atau Kasdim Kaldea itu. Dan tempat ini sekarang menjadi ini. Jadi tempat-tempat itu banyak yang sudah tidak eksis lagi. Sekarang menjadi Turki, Iran, Irak, Kuwait, Saudi Arabia, Mesir masih ada, Israel, Palestina, Yordania, Syria, dan Lebanon. Ini tempat-tempat yang dulu menjadi
tempat di mana kitab suci itu mengisahkan. Lalu kita lihat sekarang Perjanjian Lama dulu. Jadi Alkitab kita itu ada Perjanjian Lama dan ada Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu kita warisi dari tradisi Yahudi yang berbahasa Ibrani. Kitabnya kira-kira sekarang bentuknya seperti ini, namanya Biblia Hebraica Studentensia. Jumlah kitabnya itu hanya 24. Jadi jumlahnya seperti ini ya. Susunannya pun seperti ini. Saya punya ya. Ini dia. Nah, kalau kita buka, nanti urutannya seperti ini. Ada Taurat, lalu ada kitab nabi-nabi atau Nevi'im, dan kitab Ketuvim atau tulisan-tulisan lain yang seringkali disingkat dengan Tanakh. Tauratnya ada 5, nabi-nabinya ada 2 bagian, lalu 12 nabi kecil itu menjadi satu kitab saja. Lalu tulisan-tulisan lain atau Ketuvim dibagi ke dalam 3 kelompok besar. Jadi yang terakhir, kitab terakhir itu namanya Tawarik atau Chronicle dalam bahasa Inggrisnya. Sementara kalau kita lihat di dalam tradisi Protestan, kitabnya itu, jadi kita di Indonesia punya 2 macam terbitan Alkitab, yaitu Alkitab dari LAI yang seperti ini. Nah, isinya di dalamnya itu seperti ini. 39 kitab, kalau Yahudi 24 kitab, Protestan 39 kitab yang Perjanjian Lama. Kalau Yahudi dibagi menjadi 3 kelompok, Protestan dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu Taurat, sejarah, lalu kebijaksanaan dan nabi-nabi. Nabi-nabinya ada 2 sub lagi, nabi besar dan nabi kecil. Beda dengan tradisi Katolik, kita punya kitab suci dalam tradisi Katolik seperti ini. Dan kitab-kitabnya ada 46 kitab. Ini dia kitab-kitabnya. Tauratnya ada 5, sejarahnya ada 16. Nah, yang merah-merah ini yang tidak masuk dalam tradisi Protestan. Lalu kebijaksanaan ada 7, 2 tidak masuk dalam tradisi Protestan. Kitab nabi-nabi ada 18, ada 1 yang tidak masuk dalam tradisi Protestan. Termasuk kitab Daniel ini ada versi yang tidak masuk dalam tradisi Protestan, yaitu Daniel bab 3 ayat 24-90, lalu Daniel bab 13 dan Daniel bab 14. Esther juga ada banyak yang tidak masuk dalam tradisi Protestan. Maka ini menjadi hal yang nanti mewarnai waktu-waktu intertestamental itu. Lalu kalau kita melihat jangka waktunya, kira-kira begini. Ini gambarannya ya. Mungkin tidak terlalu jelas, nggak apa-apa. Kita bisa lihat saja di bawah ini. Ini dia. Jadi zaman Adam, lalu ada zaman Nuh, zaman Abraham, zaman Yusuf, zaman Musa, zaman Daud. Lalu sesudah Daud, sesudah Salomo itu Israel terpecah menjadi 2 kerajaan, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Lalu kerajaan utara runtuh lebih dahulu, diruntuhkan oleh Asyur tahun 721 atau 722 sebelum Masehi. Kemudian kerajaan selatan itu diruntuhkan oleh Babel pada tahun 586 sebelum Masehi. Lalu bangsa Israel itu dibuang, namanya periode pembuangan. Nah, Babel kemudian dikalahkan oleh Persia. Lalu orang-orang yang dibuang itu diperbolehkan kembali oleh Persia. Tapi kemudian Persia dikalahkan oleh Yunani. Nah, disinilah
terjadi periode intertestamental atau pergeseran dari perjanjian lama ke perjanjian baru, kira-kira tahun 400 sebelum Masehi sampai tahun 0 Masehi ya. Di sini sudah ada Injil-Injil yang ditulis dan seterusnya. Ini hanya dugaan ya. Jadi tahunnya itu bukan tahun yang fix karena tidak ada yang tahu betul. Di sini ada nama kitab-kitab. Jadi di dalam tradisi Protestan, intertestamental itu perjanjian lama ditutup dengan Nabi Maleaki sekitar tahun 400. Zamannya zaman Esra, zaman Nehemia, kira-kira begitu. Esra, Nehemia, lalu Esther di sana. Dari 400 sampai tahun 0 ini disebut sebagai tahun sepi. Tuhan tidak berbicara sehingga tidak ada kitab yang ditulis jangka waktu 400 tahun ini. Itu dalam tradisi Protestan. Nah, selama intertestamental ini Israel itu berada di bawah dominasi setelah dari lepas dari Persia itu berada di bawah dominasi Yunani, Alexander Agung, lalu pecah menjadi 4 negara atau 4 kekuasaan. Lalu setelah Alexander Agung ada merdeka sebentar di bawah Yudas Makabe, namanya dinasti Hasmonean. Tapi tidak lama kemudian sekitar tahun 64 berada di bawah kekuasaan Roma. Jadi orang Israel itu selalu berada di bawah dominasi bangsa lain. Kalau mau dilihat ininya lebih jelas lagi di sini kira-kira periode utama dalam Yudaisme. Jadi intertestamental itu seringkali disebut sebagai bait Allah yang kedua. Kita tahu bahwa orang Yahudi, orang Israel itu punya bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Kira-kira abad ke-10 sebelum Masehi ya. Dan bait Allah ini dihancurkan oleh tentara Babel di bawah Nebukadnezar. Lalu Babel dikalahkan oleh Persia. Nah, pada waktu Persia itu Raja Kores memperbolehkan orang-orang yang dibuang di Babel itu kembali dan membangun kembali bait suci atau bait Allah. Makanya bangunan yang dibangun oleh orang-orang buangan yang pulang ke Yahudi, ke Yudea, itu disebut sebagai bait suci yang kedua atau bait Allah yang kedua. Nah, periode bait Allah yang kedua ini Israel atau orang Yahudi itu berada di bawah otoritas politik orang Persia, orang Yunani, orang Yahudi merdeka sebentar namanya dinasti Hasmonean dan akhirnya jatuh ke tangan Romawi. Kalau mau dilihat tahun-tahunnya, ini dia tahunnya. Periode Persia itu tahun 539 sampai 331 sebelum Masehi. Lalu periode Yunani itu dari 331 sampai dengan 164 sebelum Masehi. Nah, periode Yunani ini ada 2 dominasi yang kuat, yaitu namanya Ptolemeus yang berkuasa dari Mesir tahun 320 sampai 198. Jadi ini sebenarnya jenderal-jenderalnya Alexander Agung. Ketika Alexander Agung mati, maka jenderalnya ini berkuasa dan wilayahnya dibagi di antara jenderal-jenderal itu. Tapi jenderal yang dominan, yang kuat adalah Ptolemeus ini, yang dari Mesir berkuasanya, sedangkan satunya Seleukus itu dari Syria. Mesir itu dari selatan, sedangkan Syria dari utara ya. Tahun 198 sampai 164. Nah, di bawah Seleukus ini ada satu penguasa namanya Antiochus
Epiphanes keempat yang dikisahkan di kitab Makabe itu sangat kejam memperlakukan orang-orang Yahudi, maka orang-orang Yahudi kemudian memberontak di bawah Yudas Makabe, Imam Matatias. Nah itu yang disebut, lalu mereka berhasil ya, didukung oleh kelompok orang yang bersemangat namanya suku Hasidim. Kemudian mereka merdeka untuk sebentar dan kekuasaan mereka disebut dinasti Hasmonean. Nah orang-orang Hasidim tadi kemudian menjelma menjadi kelompok yang disebut orang-orang Farisi. Lalu ada juga partai lain dari keturunan Imam Sadok itu menjadi kelompok orang-orang Saduki yang nanti menjadi latar belakang Perjanjian Baru. Yesus nanti bertemu dengan orang-orang itu. Lalu ada penguasa boneka namanya Herodes. Herodes itu sebenarnya bukan orang Yahudi, dia orang Edom, tapi kemudian diangkat menjadi penguasa karena jasa ayahnya ya, Antipater. Kemudian ada kelompok-kelompok yang berpihak pada Herodes ini disebut orang-orang Herodian. Nanti orang-orang Herodian itu juga bertemu dengan Yesus. Nah, tidak lama berkuasa atau Yahudi independen ya merdeka, lalu dikuasai oleh Roma. Awalnya itu oleh Jenderal Pompei ya, kemudian di bawah kekuasaan para penguasa berikutnya sampai dengan Nero ya. Nero itu yang kemudian di dalam sejarah dikatakan yang membunuh para rasul, termasuk Rasul Paulus dan Rasul Petrus. Konon katanya begitu. Nah kalau kita lihat apa yang terjadi di dalam masa-masa itu, Yahudi itu memiliki 3 pusat ya. Pusat pertama itu di Babilonia. Mengapa? Karena orang Yahudi waktu zaman kekuasaan Babel dibuang ke sini. Lalu ketika zaman Raja Kores diperkenankan pulang, ada yang tidak mau pulang. Jadi mereka sudah nyaman di tempat pembuangan ini, tetap tinggal di sana. Ada juga orang-orang Yahudi yang lari ke Mesir di sini. Lalu pada zaman Alexander Agung, pusatnya di Alexandria ini dibangun perpustakaan dan orang Yahudi banyak yang tinggal di sini. Ada juga yang tetap tinggal di Yerusalem, di sekitar Yerusalem sini, Palestina. Jadi kitab suci nanti akan mengisahkan kira-kira kalau kita lihat konteks tempatnya itu konteks Babilonia, konteks Palestina, sekarang disebut Palestina, tapi ini adalah sekitar Yerusalem, dan konteks Alexandria atau Mesir. Kira-kira begitu. Nah, untuk perjanjian baru nanti sampai di sini, sampai ke Antioquia di Syria. Begitu kira-kira kalau dilihat dari tempatnya. Mari sekarang kita lihat dari kitab sucinya ya. Timeline dari kitab sucinya. Kira-kira di sini. Kalau kita mau melihat timeline kitab sucinya, kita bisa mulai zaman Abraham. Kelihatan nggak ya? Semua kelihatan ya? Zaman Abraham kira-kira tahun 1995 sebelum Masehi atau 2000 sebelum Masehi. Sebelum Abraham itu bukan sejarah bangsa, tetapi sejarah keluarga. Dalam kitab Kejadian bab 11 ya, Abraham itu mulai kitab Kejadian bab 12. Nah, kitab Kejadian bab 11 itu mengisahkan Menara Babel. Sebelum itu kisah tentang Nuh. Lalu sebelum itu kisah tentang Kain dan Abel. Dan sebelum itu, sebelum Kain dan Abel, kisah Adam dan Hawa. Sebelumnya adalah kisah penciptaan manusia. Lalu dimulai dengan Abraham. Kalau mau dicocokkan dengan timelinenya, ini saya ambil, bukan dari saya, tapi saya ambil dari ini tulisan
Robert Schill. Dan timeline ini disesuaikan dengan waktu yang ada di dalam Jerome Biblical Commentary, The Bible, ya ini dia, New Jerome Bible. Lalu dia menunjukkan kira-kira timeline-nya itu seperti ini. Jadi Abraham ini pada sekitar tahun 1925 sebelum Masehi itu pindah dari Ur ke Haran. Lalu kira-kira tahun berikutnya ada peristiwa Ishak. Lalu di sini Esau, Yakub, kemudian bencana kelaparan, lalu mereka pergi ke Mesir. Lalu ini periode mereka tinggal di Mesir, kemudian periode keluaran, mereka keluar dari Mesir, Musa yang membawa ke dalam keluaran. Nah, di dalam keluaran inilah, di dalam kira-kira tahun 1350-an, itu muncul kata perjanjian, yang sekarang menjadi nama perjanjian kitab suci itu, yang dicatat di kitab Keluaran bab 24 ayat 8. Di situ dikatakan bahwa Musa itu mengatakan, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Dan segala firman ini kemudian menjadi kitab suci yang kita sebut, orang Kristen sebut sebagai kitab suci perjanjian lama. Nah, selama dalam pengembaraan dan dalam pergulatan hidup, bangsa Israel itu menggunakan kitab suci itu sebagai sumber hidup mereka yang seringkali diingkari. Maka muncul para nabi yang mengingatkan raja-raja supaya tidak mengingkari perjanjian yang sudah dibuat oleh Allah itu. Tetapi bangsa Israel selalu mengingkari terus. Maka muncul seorang nabi bernama Yeremia. Ini kira-kira tahun 600-an ya. Dalam perjalanan waktu, bangsa Israel selalu mengingkari perjanjian dengan Allah itu. Lalu Yeremia itu meramalkan satu perjanjian baru. Kita bisa baca di kitab Nabi Yeremia bab 31 ayat 31 sampai 34. Yang penting ungkapan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Inilah asal-usul kurang lebih kata perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, kata perjanjian lama itu sendiri itu diambil dari surat Rasul Paulus, karena Rasul Paulus memang mengatakan perjanjian lama itu. Nah, di masa Yeremia inilah mulai terjadi hal-hal yang berkaitan dengan intertestamental itu. Yang pertama, tahun 605 sebelum Masehi, Nebukadnezar Raja Babel mengalahkan Israel dan membuang penduduknya ke Babel. Kita bisa baca di 2 Raja-Raja 24, 2 Raja-Raja 25. Ini bagaimana Babel menghancurkan Yerusalem, lalu membuang bangsa yang tinggal di situ yang kuat ke Babel. Rajanya ditawan, kita bisa baca di 2 Tawarik. Yeremia juga mengisahkan bagaimana banyak yang diangkut, jadi dijadikan budak ya. Gambarannya seperti ini. Kita juga bisa baca bahwa
Ada yang tidak dibuang, maksudnya ada yang tinggal di Israel. Dan orang-orang yang tinggal di Israel itu disebut sebagai sisa-sisa. Kita bisa lihat di Yeskiel, Yeremia, dua raja-raja. Kalau kita lihat petanya kira-kira di sini. Ini bangsa Israel di sini. Ada dua kerajaan, yang utara itu sudah bubar ya, dihancurkan oleh Asyur, dari sini Asyur. Lalu yang bangsa Yehuda selatan itu dikalahkan oleh Babilonia tadi, lalu penduduknya dibuang ke Babilonia di sini. Tapi ada yang tetap tinggal di sini, yaitu orang-orang yang tidak berbahaya. Ini kesaksian bahwa ada yang tinggal, ada juga yang lari ke Mesir, jadi lari ke sini. Itu kita bisa baca di 2 Raja-Raja 25, 26, Yeremia 42, 14, Yeremia 43, dan 7. Jadi mereka tidak dibuang ke Babilonia, tetapi lari ke Mesir di sini. Itulah asal-usul mengapa bangsa Yahudi atau orang-orang Yahudi kemudian disebut Yahudi diaspora. Ada yang tetap tinggal di Babilonia di sini, ada yang kembali ke Yerusalem, ada juga yang lari ke Mesir. Jadi ada 3 pusat Yudaisme, 3 pusat orang-orang Yahudi. Kemudian Babilonia dikalahkan oleh Persia. Ini Persia dengan Raja Kores. Kita bisa baca di 2 Tawarik. Lalu Raja Kores mengakhiri pembuangan dan mengizinkan orang-orang Yahudi kembali ke Israel. Kita bisa baca di Esra, Nehemia. Kemudian Raja Kores atau Persia ini dikalahkan oleh Yunani. Maka periodenya pindah ke Helenistik ya, pengyunanian. Helenistik berasal dari kata Helen. Helen itu artinya Yunani. Jadi Alexander Agung itu menaklukkan kekaisaran Persia. Kita bisa baca jejak-jejaknya di dalam kitab Daniel. Lalu terjadi Helenisasi, yaitu penerapan bahasa Yunani, agama Yunani, budaya Yunani di seluruh Timur Tengah, termasuk untuk orang-orang Yahudi. Kita bisa baca di 2 Makabe bab 4. Tetapi kemudian Alexander Agung itu meninggal tahun 323. Lalu kerajaan dibagi menjadi 4 wilayah, yaitu wilayah para jenderalnya. Nah, yang kuat adalah wilayahnya Ptolemeus tadi, dari Mesir, dan wilayah Seleukus dari Syria. Nah, pada zaman itulah terjadi penerjemahan kitab suci yang berbahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani yang disebut dengan Septuaginta atau LXX. Di Mesir, di Alexandria. Jadi Mesir Alexandria itu, nama kota Alexandria itu diambil dari kata Alexander. Selain terjemahan juga ada tulisan-tulisan, jadi ada tulisan yang ditambahkan langsung dalam bahasa Yunani. Ini adalah daerah kekuasaan Alexander ya. Dia orang Makedonia tapi ekspansi ke Persia, mengalahkan Persia, kemudian Mesir juga dikuasai, kemudian sampai ke daerah India sini. Kemudian kembali karena tentaranya bosan perang terus, kembali meskipun Alexander tidak mau, kembali lewat jalan lain sambil ekspansi terus. Lalu akhirnya Alexander meninggal karena demam. Katanya sih sakit malaria, ada yang mengatakan diracun. Nah, penerjemahan itu terjadi kira-kira tahun penerjemahan kitab suci tadi ya, 285 sampai 246. Jadi sebenarnya abad ketiga sampai abad pertama sebelum Masehi. Ini perpustakaannya. Di perpustakaan ini dikoleksi kitab Taurat lalu diterjemahkan. Yang disebut Septuaginta kira-kira tahun 300-an.
Kemudian pada masa pemerintahan Yunani ini ada satu penguasa yang namanya Antiochus Epiphanes keempat tahun 167. Nah, Antiochus ini sangat kejam ya, dia menodai bait suci di Yerusalem. Didirikan di situ patung dewa Yunani, dewa Zeus, maka seorang imam itu mempelopori pemberontakan tahun 167 sampai 161. Peristiwa ini dicatat di kitab 1 dan 2 Makabe. Pemberontakan ini berhasil, kemudian bait suci disucikan kembali. Ini dicatat di dalam 2 Makabe 8. Nah, penyucian bait suci ini sampai sekarang masih diperingati oleh orang Yahudi, yaitu peringatan atau hari raya Hanukkah atau hari raya cahaya. Itu penyucian kembali bait suci. Sehingga karena pemberontakan ini untuk sementara orang Yahudi merdeka di bawah kekuasaan Makabe yang menyebut diri sebagai dinasti Hasmonean. Nah, pada zaman dinasti Hasmonean inilah muncul kelompok-kelompok partai-partai di dalam tradisi Yahudi, yaitu ada orang Farisi, ada orang Saduki, ada orang Eseni, yang nanti mewarnai Perjanjian Baru. Pandangan-pandangan mereka ini mewarnai Perjanjian Baru. Misalnya orang Farisi itu percaya pada kebangkitan badan. Orang Saduki tidak percaya pada kebangkitan badan, tidak percaya pada malaikat-malaikat. Sedangkan orang Eseni itu hidupnya mengasingkan diri dari keramaian kota. Monastik istilahnya ya. Lalu kalau kita lihat dari kitabnya, karena kitab suci ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, nah di sini kita lihat Palestina. Jadi tadi kan kita sudah sebutkan bahwa agama Yahudi ada 3 pusat, yaitu di Mesir, di Palestina, dan di Babilonia. Nah, di Palestina, orang-orang Yahudi memiliki kitab itu terakhirnya adalah Maleaki, kira-kira tahun 400-an. Nah, sesudah itu tidak ada kitab lagi. Jadi Wahyu berhenti tahun 400-an. Itu disebut sebagai masa-masa yang sepi, Tuhan tidak bersabda. Ini di Palestina, Yahudi yang di Palestina. Tetapi Yahudi yang berada di Mesir, kitabnya tidak berhenti tahun 400. Karena di Mesir kitab suci diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, setelah kenabian Maleaki masih ada tulisan suci menyusul, yaitu kebijaksanaan Salomo, 2 Makabe, Ester, Daniel, Syirah, Tobit, Yudit, Baruk, dan Makabe. Kira-kira tahunnya itu adalah dari tahun 300 sampai dengan tahun 100-an sebelum Masehi. Nah, masa-masa intertestamental inilah kitab-kitab Tobit, Yudit, Ester, Makabe, Daniel yang Yunani, Ester yang Yunani, kebijaksanaan Salomo itu ditulis. Makanya tema-tema yang berkaitan dengan Perjanjian Baru menjadi sangat tajam atau diangkat di sini. Tema kebangkitan misalnya, tema penderitaan yang menjanjikan hidup kekal, kemartiran itu ada di sini. Doa untuk arwah itu dituliskan di sini menjelang kedatangan Yesus. Kemudian
Tadi kan Yeremia meramalkan perjanjian baru ya. Nah, di dalam tradisi Kristen, perjanjian baru itu digenapi oleh Yesus yang dituliskan di Injil Lukas bab 22 ayat 20. Yesus katakan, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau dulu perjanjian yang dilakukan oleh Musa itu dengan darah binatang, darah lembu, perjanjian baru itu dengan darah Yesus sendiri. Penyebutan perjanjian lama sendiri itu ada di dalam surat Rasul Paulus 2 Korintus 3:14. Paulus katakan, pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Jadi di dalam cara pandang Kristen, perjanjian lama itu hanya bisa dipahami di dalam perjanjian baru, di dalam Kristus. Nah, di dalam perjanjian baru itu, mulai dari era intertestamental itu, termasuk era Romawi ya. Tadi kan era Makabe, terakhir yang saya sebutkan tadi. Nah, Makabe kemudian, pada zaman Makabe ini, tidak lama dikuasai oleh Romawi, tahun 63 sebelum Masehi. Jenderal Pompei datang ke sana. Kemudian tahun 40 sampai 4 sebelum Masehi itu Raja Herodes yang berkuasa. Kemudian 4 sebelum Masehi Herodes meninggal dunia. Lalu Roma menguasai daerah ini, termasuk Mesir, Afrika Utara, dikuasai oleh Roma. Nah, selama dan setelah Herodes, jadi Herodes berkuasa di sini. Lalu abad kedua itu orang-orang Farisi mendirikan kelompok rabbinisme ya, tradisi rabi. Lalu ada Sanhedrin juga, ada imam besar dari suku Lewi. Lalu kekuasaan Palestina itu di bawah gubernur Roma, namanya itu wali negeri ya, yang salah satunya adalah Pontius Pilatus yang terlibat di dalam penyaliban Yesus. Kemudian pada zaman kekuasaan Roma ini orang Yahudi memberontak, lalu tahun 70 Bait Allah dihancurkan oleh tentara Roma di bawah Jenderal Titus pada zaman kekuasaan Vespasianus. Sehingga sampai sekarang Bait Allah belum bisa dibangun kembali. Jadi kalau mau kita ringkas, masa-masa intertestamental itu adalah masa-masa pemerintahan orang Persia, Raja Kores, kemudian pemerintahan Alexander Agung, lalu pemerintahan Antiochus Epiphanes dari Seleukus, lalu pemberontakan Makabe, merdeka sebentar, lalu kekuasaan Roma. Nah, ketika Yesus lahir, itu berada di bawah kekuasaan Roma ini. Dan Yesus berkarya di bawah kekuasaan Roma itu. Sampai di sini apakah mengikuti? Atau ada feedback? Silahkan kalau ada feedback. Jelas ya? Kalau jelas, saya akan lanjut sedikit ya. Jadi ini kalau tadi itu kitabnya dan juga tempat dan waktunya, sekarang ini orang-orangnya. Jadi intertestamental, periode intertestamental ini merupakan
lompatan dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Kita mau lihat lagi bahwa tahun 600 sebelum Masehi itu di bawah kekuasaan Babel, lalu 200 sampai 400 itu dikatakan sebagai, pokoknya perjanjian lama itu berakhir 200 atau 400 sampai 200 sebelum Masehi, sebelum awal perjanjian baru. Ini sudah kita ungkapkan tadi ya. Lalu kalau kita lihat ini pusat ya Keyahudian, tak tunjukkan lagi. 3 pusat Yudaisme itu ada di sini ya. Di Palestina, di mana kitab sucinya tidak berkembang tadi sampai Maleaki. Lalu ada yang di Babilonia yang tidak mau kembali, dan ada yang di Mesir, di Alexandria di sini. Disinilah kitab suci orang Yahudi itu berkembang, jadi ditulis dan menggenapi kitab-kitab yang dahulu, yang ada Tobit, Yudit dan sebagainya itu dihasilkan di sini, yang teologinya sangat dekat dengan teologi perjanjian baru tentang konsep kebangkitan dan seterusnya. Jadi ada Yudaisme Aram Timur ini yang di diaspora di Babel dan Persia, kemudian Yudaisme di Mesir, kemudian Yudaisme di Mesir ini yang menghasilkan Septuaginta tadi, kemudian ada Yudaisme yang di Palestina itu yang kemudian membatasi kitab suci yang berbahasa Ibrani saja, tidak menerima kitab suci yang berbahasa Yunani. Lalu ada semacam pergeseran pemahaman Yudaisme, misalnya keyakinan akan kebangkitan, lalu keyakinan akan kehidupan sesudah kematian, karena di dalam konsep perjanjian lama itu nggak terlalu jelas ya hidup sesudah mati itu. Di dalam perjanjian lama itu orang mati ya masuk ke Sheol, ke bawah tanah, dunia orang mati. Tapi selama masa intertestamental ini ada satu kesadaran baru bahwa setelah mati itu ada kehidupan yang kekal. Sehingga orang menderita karena kebaikan itu punya maknanya, sehingga ada orang yang berani menjadi martir dan seterusnya. Lalu selama dalam masa-masa ini muncul sekte-sekte ini tadi, Farisi, Saduki, Eseni, orang Samaria, orang Selot. Orang Farisi ini ciri-cirinya, orang Saduki ciri-cirinya juga ada, orang Samaria ciri-cirinya juga. Orang Samaria itu yang belum saya sebutkan sebelumnya adalah orang-orang yang pada zaman Yesus dan juga masa-masa intertestamental itu orang-orang yang dianggap sebagai warga kelas 2 atau bahkan disingkiri ya oleh orang Yahudi. Karena apa? Orang Samaria itu orang yang lahir dari perkawinan campur antara orang Yahudi dengan bangsa-bangsa asing yang masuk ke daerah yang dikalahkan oleh bangsa Asyur. Lalu ada orang Eseni yang hidupnya monastik. Lalu orang Eseni ini produknya salah satunya adalah gulungan laut mati, gulungan kitab yang disimpan di laut mati. Kita bisa lihat ini situs modern di Qumran ya, yang di sana itu ada semacam biara dulunya. Ada ritusnya, misalnya ada ritus pembaptisan, mereka juga tidak menikah. Lalu ketika diserang oleh Roma, kitab-kitab yang mereka gunakan itu disembunyikan di gua-gua ini, dalam gua-gua ini, dan ditemukan oleh seorang penggembala waktu itu. Bentuknya seperti ini, jadi
kitabnya itu digulung lalu dimasukkan di dalam gerabah seperti ini. Lalu juga ada orang Selot. Orang Selot itu orang yang menentang penjajahan dengan cara gerilya. Nah, pada zaman intertestamental ini, harapan akan tokoh mesianis itu begitu besar. Karena mereka selalu mengalami penindasan. Jadi mereka mengharapkan seorang tokoh yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Roma dan membuat bangsa Israel jaya kembali. Nah, salah satu gambaran tentang Mesias ini adalah kitab Yesaya bab 53. Kira-kira begitu garis besarnya apa yang saya mau katakan di dalam presentasi ini. Dari perjanjian lama menuju ke perjanjian baru. Jadi kitab Tobit, Yudit, Ester Yunani atau ya kita kenal sebagai tambahan Ester, 1 Makabe, 2 Makabe, Kebijaksanaan Salomo, Yesus bin Sira, kitab Baruk, lalu juga ada Daniel berbahasa Yunani. Maksudnya itu ya. Kok tempatnya kok mencar-mencar ke sana mana gitu ya. Nah, karena kitab suci ini disusun bukan berdasarkan timeline sejarah ya, Bu. Jadi kitab suci ini disusun berdasarkan kelompok-kelompok sastra dan isinya. Ini adalah Taurat, diyakini ditulis pada zaman Musa atau periode Musa, atau ada yang bahkan yakin yang menulis adalah Musa sendiri. Yang ini adalah sejarah, dan inilah kerangka sejarah yang mesti kita ikuti dari Yosua itu sesudah Musa sampai dengan Makabe. Nah, ini mengikuti timeline sejarahnya. Sedangkan ini tidak mengikuti susunan sejarah, ini mengikuti sastra puisi. Kalau Taurat dan sejarah ini sastranya adalah dominasi narasi atau cerita. Sebaliknya, kitab kebijaksanaan dan kitab nabi-nabi ini didominasi oleh puisi. Makanya disendirikan di sini sastranya puisi. Lalu, puisi yang kebijaksanaan ini isinya tentang kebijaksanaan. Sedangkan puisi yang nabi-nabi ini isinya tentang sabda Tuhan. Ini adalah kebijaksanaan dari Allah, sementara di sini kebijaksanaan dari manusia. Makanya nanti ada kitab yang tidak pernah menyebut nama Allah, Kidung Agung misalnya. Sekalipun menyebut nama Allah, karena itu memang kebijaksanaan dari manusia supaya survive gitu. Nah, mengapa dia masuk di sini? Karena dia kebijaksanaan Salomo ini masuk ke kelompok ini, kelompok kebijaksanaan. Yesus bin Sira juga masuk ke kelompok kebijaksanaan. Baruk itu masuk ke kelompok nabi-nabi, karena Baruk itu merupakan sekretarisnya Yeremia, dan Yeremia itu nabi, dan tulisannya juga tentang sabda Tuhan gitu. Sedangkan Tobit, Yudit, Makabe itu berisi tentang sejarah, sehingga dia masuk di sini. Nah, kalau mau disesuaikan urutannya itu dengan sejarah, maka kitab Ayub ini bisa masuk sejajar dengan kitab Kejadian. Kitab Mazmur ini bisa masuk ke Samuel, Raja-Raja, karena Mazmur ini ditulis oleh Daud, ditulis oleh Salomo, bisa ada yang juga yang ditulis oleh Musa, ada yang ditulis oleh, jadi bentangannya sangat panjang Mazmur ini. Amsal itu ditulis oleh Salomo, maka masuk ke Samuel dan Raja-Raja. Kidung Agung itu ditulis oleh Salomo, maka masuk ke Samuel dan Raja-Raja. Kebijaksanaan Salomo juga masuk ke Raja-Raja. Yesus bin Sirah kira-kira masuk zaman ini, zaman Makabe, Ester. Lalu kalau nabi-nabi mau dimasukkan dalam konteks sejarah, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Baruk, Yeskiel, Daniel ini bisa masuk di Raja-Raja sampai ke Tobit, Yudit ini, Esra, Nehemia ini. Daniel itu masuk ke Esra, Nehemia ini. Yeremia itu rangkaiannya panjang, Yesaya itu juga panjang ya. Lalu nabi-nabi yang ini
Maleaki ini kira-kira masuk di zaman sebelum Tobit Yudit ini. Mengapa kok dipisahkan? Karena kriteria isi dan sastranya, ya. Sehingga misah-misah begitu. Dan justru kitab-kitab ini sangat dekat dengan pandangan Perjanjian Baru tentang kebangkitan badan, penghormatan orang-orang meninggal, lalu tentang penderitaan yang menjanjikan teologi salib gitulah, bahwa penderitaan itu ada hikmatnya. Orang mati sebagai martir itu sungguh-sungguh nanti dilanjutkan di masa-masa Perjanjian Baru. Banyak sekali orang yang berani mati karena mempertahankan imannya. Itu banyak terdapat di dalam kitab-kitab Deuterokanonika. Yang mengumpulkan tadi ya, yang mengumpulkan itu sebenarnya kitab-kitab itu dulu nyebar kemana-mana, tetapi ada kebangkitan kesadaran bagi bangsa Yahudi untuk mengumpulkan itu. Kita tidak tahu persis. Ada yang berteori bahwa waktu di Babilonia, waktu dibuang, itu mereka punya kesadaran untuk mengumpulkan kitab-kitab itu. Kemudian yang jelas kitab-kitab Deuterokanonika itu terkumpulnya di Mesir, di Alexandria, di perpustakaan itu. Menurut tradisi sebenarnya itu diminta oleh penguasa Yunani pada waktu itu kepada orang-orang Yahudi, minta kitab Taurat itu beserta rabi-rabi untuk menerjemahkannya. Lalu ada 72 rabi yang diutus untuk menerjemahkan, tetapi hanya 70 yang berhasil menerjemahkan sampai selesai. Makanya kitabnya diberi nama Septuaginta, itu bahasa Yunani artinya 70, karena diterjemahkan oleh 70 orang dan selama 70 hari. Dan itulah yang kemudian dipelihara di Alexandria, di perpustakaan itu, dan kemudian digunakan juga oleh orang-orang Yahudi diaspora, lalu diwarisi oleh Yesus dan para rasul, tetap digunakan. Tetapi jumlahnya belum diputuskan berapa, gitu. Jadi masih berkembang terus. Nah, keputusan untuk menetapkan jumlahnya 24 itu terjadi di abad pertama sesudah Masehi, karena sentimen dengan antara orang Yahudi dengan orang Kristen terjadi pertengkaran, karena orang Kristen itu menggunakan kitab suci Septuaginta itu dan senantiasa menafsirkan bahwa apa yang tertulis di sana itu dipenuhi di dalam diri Yesus. Orang Yahudi tidak mau. Bagi orang Yahudi, Yesus itu bukan Mesias. Yesus tidak memenuhi apa yang diramalkan di dalam kitab suci. Makanya kemudian orang Yahudi menolak kitab suci Septuaginta itu, termasuk kitab Yudit, Tobit, Makabe juga tidak diterima. Mereka tetapkan kitab suci yang benar itu bahasanya adalah Ibrani atau Aram. Sementara yang berbahasa Yunani dianggap tidak benar karena Allah tidak berbicara dalam bahasa Yunani. Kira-kira bahasa ininya, gaulnya seperti itu. Menjelaskan. Begitu. Nah, waktu zaman Yesus itu ada poliglot ya, kita tidak tahu persis Yesus menggunakan bahasa apa. Tetapi dari tulisan yang ada di atas kayu salib Yesus yang dibuat oleh Pontius Pilatus pada waktu itu kan ada bahasa Aram, bahasa Yunani, bahasa Latin, dan bahasa Ibrani. Itu adalah bahasa tulisan. Perjanjian Baru itu semua ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, bahasa Aram itu adalah bahasa lisan, bukan digunakan untuk tulisan. Jadi, orang-orang Yahudi menggunakan bahasa Ibrani tetapi hanya untuk sembahyang atau membaca kitab suci. Sedangkan dalam percakapan itu digunakan bahasa Aram. Sementara di dalam sastra digunakan bahasa Yunani. Para sastrawan, para filosof itu nulisnya menggunakan bahasa Yunani. Lalu di dalam birokrasi, urusan pemerintahan, karena yang berkuasa Roma, digunakan bahasa Latin. Ada kemungkinan besar orang bisa menguasai 4 bahasa itu. Katakan bahwa itulah awal Yesus ada, awal perjanjian baru. Ya. Tetapi
di sisi lain seperti tadi Romo katakan ada dinasti Hasmonea, di Lukas 22:20 itu Yesus mengatakan bahwa inilah darahku ya. Darah pada saat Yesus disalib itulah pada saat itu tabir apa itu namanya itu? Bait suci yang ada isinya tabut perjanjian itu akhirnya terbelah. Ya, itu disitulah saat perjanjian lama selesai, perjanjian baru dimulai saat itu. Nah, tadi barusan Romo katakan lagi bahwa di 2 Korintus 3 itu perjanjian lama masih ada disingkat oleh para rasul. Nah, berarti kan sebenarnya perjanjian lama itu belum habis saat Yesus disalibkan, itu masih terjadi. Nah, ada lagi satu yang Romo jelaskan lagi, perjanjian lama itu berakhir di 200 sampai 400 sebelum Masehi. Dituliskan di slide tadi ya. Jadi sebenarnya itu yang mana Romo? Nah, kita mesti memahaminya kalau Paulus itu mengatakan perjanjian lama sebagai kitab ya. Jadi kitab perjanjian lama itu sebenarnya diputuskan waktunya itu justru sesudah Masehi ketika terjadi gesekan antara orang Yahudi dengan orang Kristen. Lalu dibatasi pada zaman Nabi Maleakhi. Jadi kitab-kitab yang masuk dalam kitab perjanjian lama harus lebih tua dari zaman Esra begitu. Tapi keputusannya itu dibuat sesudah Masehi, sesudah abad pertama, jadi tahun 90 sampai 95-an, pada zaman-zaman kitab suci perjanjian baru, Injil juga sudah ditulis gitu. Jadi kalau kita melihat kapan berakhirnya perjanjian lama dan kapan mulainya perjanjian baru, itu memang tidak bisa dikatakan dengan waktu ya. Tapi kalau mau dilihat dari kitabnya, orang Yahudi mengatakan bahwa Nabi Maleakhi menutup perjanjian lama. Orang Protestan sepakat dengan orang Yahudi, Nabi Maleakhi menutup perjanjian lama. Sedangkan di dalam kitab suci Katolik itu pada zaman Makabe, yaitu sampai tahun 100-an ya, sebelum Masehi. Jadi tahun 100 ini kitab-kitab di dalam Katolik yang merupakan kitab perjanjian lama. Lalu perjanjian baru mulainya kapan? Nah, kalau tadi itu adalah teologis ya, tapi kalau kita lihat dari penulisan deklarasinya ya, waktu perjamuan malam terakhir, Yesus yang mengatakan inilah cawan perjanjian baru, itu deklarasi Yesus. Cuma nanti ditulis menjadi kitab suci itu mulai ini. Yesus lahir itu di sini, birth of Jesus. Lalu Yesus wafat itu tahun 30. Sedangkan tahun 50 ini mulai ditulis surat-surat Paulus, 1 Tesalonika, lalu Galatia, dan seterusnya. Injil Markus ditulis kira-kira tahun 60 atau 70 di sini. Tahun 70 ini Yerusalem di Bait Suci dihancurkan oleh Roma. Lalu Injil Matius ditulis sesudah itu, Lukas dan Yohanes ditulis kira-kira dari tahun 90 sampai 100 itu. Ini dilihat dari penulisan kitab sucinya. Tapi secara ada orang yang memandang bahwa waktu Yesus wafat lalu bait Allah terbelah, itu juga bisa dibenarkan karena pada waktu itu memang terpenuhi. Deklarasinya bisa saja waktu perjamuan malam terakhir dengan para rasul, tetapi hari hanya saat-saat penebusan itu terjadi ya ketika Yesus wafat. Lalu bait Allah terbelah menjadi dua, itu menjadi lambang bahwa relasi dengan Allah itu terjembatani. Karena mulai sekarang orang tidak perlu lagi mengandalkan imam agung untuk berrelasi dengan Allah. Melalui Yesus yang wafat, manusia bisa menjalin relasi dengan Allah. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa perjanjian lama ke perjanjian baru itu sudah disimbolkan ketika Yesus mengubah air menjadi anggur. Itu banyak pendapat-pendapat seperti itu. Air itu simbol dari perjanjian lama, anggur itu simbol dari perjanjian baru. Jadi ada macam-macam yang satu tidak menentang yang lain ya.
tapi yang satu justru menguatkan yang lain. Selamat malam, Romo. Selamat malam. Bu Yulia, Romo. Oh, Bu Julia. Oh ya, Bu Julia. Silakan, Bu Yulia. Kitab suci itu perjanjian lama maupun perjanjian baru itu kapan kita memulainya, Romo? Gereja itu mulai menggunakan kitab suci itu kapan gitu? Kalau kitab suci perjanjian lama, kapan gitu? Ditetapkan menjadi Alkitab. Kalau ditetapkan perjanjian lama dan perjanjian baru menjadi satu. Oh ya. Oke. Kalau ditetapkannya itu di dalam Konsili Trente tanggal 8 April 1546. Itu setelah peristiwa reformasi yang dipelopori oleh Martin Luther. Jadi ketika Martin Luther itu menolak kitab-kitab yang sudah digunakan selama 1500 tahun di dalam gereja, itu banyak anggota gereja yang menjadi gelisah, ini kitab sudah kita gunakan kok ditolak. Akhirnya gereja mengadakan konsili di Trente, Italia Utara, menetapkan jumlah kitab suci perjanjian lama jumlahnya 46, perjanjian baru jumlahnya 27. Seluruhnya jumlahnya adalah 73. Gitu. Dalam konsili Trente, konsili gereja universal. Di Italia Utara ya, Trente itu. Antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu berarti digunakan pada saat mulai tahun tersebut ya, Romo ya? Sebelum itu sudah digunakan, tapi belum ditetapkan secara resmi jumlahnya berapa. Gitu. Hanya karena Martin Luther itu menolak, lalu ditetapkan secara ofisial. Namanya itu kanonisasi. Tapi penggunaannya sudah zaman Yesus ya. Zaman Yesus sudah digunakan kitab-kitab itu. Yesus itu menggunakan kitab suci, perjanjian lama. Perjanjian lama ya? Iya. Dia akan membaca kitab suci waktu di sinagoga itu, dari kitab Nabi Yesaya. Ya, Roh Tuhan ada padaku. Saya suka bingung loh, itu Alkitab itu gimana? Mulai kapan digunakan? Ternyata perjanjian lama berarti digunakan pada saat Yesus pun sudah mempergunakan perjanjian lama. Gitu ya. Sudah. Yesus menyebutnya kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, dan Mazmur, gitu. Atau tulisan-tulisan yang lain. Jadi pembagian kitab menjadi 3 itu sudah dikenal pada zaman Yesus. Yaitu Taurat, Nabi-Nabi, dan tulisan-tulisan lain yang diwakili Mazmur itu. Terus yang menyusun itu berarti siapa, Romo? Yang menyusun, maksud saya menetapkan perjanjian lama sekian dan baru sekian itu? Yang menyusun adalah gereja. Jadi tak tunjukkan di ini ya, di di slide ini. Pada mulanya gereja kita itu, Indonesia belum ada gereja ya. Pada mulanya gereja para rasul itu berkembang di sini, Yerusalem, di Antioquia di sini, di Alexandria, lalu di Afrika Utara, lalu di Konstantinopel, lalu di Roma. Itu disebut sebagai gereja-gereja lokal. Nah, mereka itu sudah menggunakan kitab-kitab itu, tetapi tidak seragam. Karena untuk mendapatkan kitab itu tidak gampang. Kalau kita sekarang mendapatkan kitab tinggal pergi ke Gramedia atau ke Dioma, beli, karena sudah ada cetakan. Zaman dulu nggak ada cetakan. Jadi kalau orang mau dapat Alkitab ya nulis, ngopi dengan tulisan itu, nulis nyalin satu persatu. Dan gereja di Roma, gereja di Konstantinopel, gereja di Antioquia, di Yerusalem, di Alexandria, dan di sini di Afrika Utara, ini Kartago dan Hippo, itu mereka sudah punya, cuman tidak
komplit, karena untuk mengomplit itu suatu usaha yang lalu Kamu nggak kupas pepaya kan? lalu yang mereka itu punya namanya itu kodeks ya. Ada 3 kodeks yang terkenal, namanya Kodeks Vatikanus ada di sini. Lalu ada Kodeks Alexandrinus, itu ada di Mesir sini. Dan ada kodeks yang disebut Kodeks Sinaiticus, di sini ya ditemukan. Nah, ini adalah kumpulan-kumpulan kitab-kitab itu yang tidak seragam kumpulannya, karena memang sulit untuk mendapatkan. Nah, jadi sejak awal itu sudah ada usaha untuk mengumpulkan kitab-kitab itu. Termasuk surat Rasul Paulus itu dikumpulkan sejak awal. Lalu definitif diputuskan jumlahnya itu yaitu tahun 1546 dalam Konsili Trente. Itu. Trente. Trento. Konsili Trente itu di sini nih, di Italia, tapi Italia Utara ya. Di sini. Italia Utara. Jadi gereja-gereja yang lain itu diundang ya, di seluruh ini diundang untuk datang ke sini, lalu diputuskan kitab suci kita ini. Kira-kira. Oh iya iya. Iya iya. Ya Romo, terima kasih. Selamat Sama-sama malam. Ibu Yulia, selamat malam juga. Iya, itu ada pertanyaan dari Bu Meidi. Silakan. Bu Meidi, mau ditanyakan langsung Bu Meidi? Mic-nya masih tertutup. Tolong bacain aja Bu ini. Ya, oke. Selamat malam Romo, ini Bu Meidi dari Surabaya ini Bu Romo. Wah, silakan Bu Meidi dari Surabaya, luar biasa. Ya, Kudus, anak buahnya Romo. Dulu sih Romo Kade, sekarang lupa saya Romo siapa. Romo ini, saya juga lupa. Ibu dari Manado atau Surabaya ini? Surabaya, Roh Kudus Surabaya. Kok namanya Maringka? Tumpang nama doang Romo. Iya, saya bantu bacakan Romo. Saya memperhatikan perbedaan dalam pencetakan kitab suci kita dengan kitab suci Katolik yang berbahasa Inggris. Dalam kitab suci berbahasa Inggris, Deuterokanonikanya melebur dalam kitab-kitab yang lain. Seperti tambahan Ester, tidak terpisah tetapi langsung menyatu dengan kitab Ester. Betul. Saya juga pernah dengar, Romo. Ya, Saya betul. pernah dengar itu dari salah seorang dari LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, itu mengatakan bahwa sebenarnya sih tahun 2020 saya dikatakannya kitab suci akan dirubah, Deuterokanonika itu akan dilebur semua menjadi satu. Jadi tidak ada itu lagi. Jadi semua agama Kristen itu kitab sucinya sama. Betul nggak ya? Yo enggak sama. Protestan tetap tidak ada Deuterokanonikanya. Khusus untuk yang Katolik memang sudah direncanakan ada semacam perbaikan ya. Jadi tidak dipisahkan, tidak dilempar ke belakang, tapi diintegrasikan. Tambahan Ester juga dimasukkan ke kitab Ester. Tambahan Daniel juga dimasukkan di kitab Daniel. Lalu urutannya juga sesudah Esra Nehemia ya Tobit, Yudit, kemudian Ester, kemudian 1 Makabe, 2 Makabe. Lalu setelah kebijaksanaan Salomo ya Yesus bin Sirah. Setelah kitab ya Kidung Agung, lalu kebijaksanaan Salomo Yesus bin Sirah. Lalu setelah kitab Nabi Yeremia ya kitab baru. Rencananya memang begitu. Saya waktu konsultasi itu, karena kami juga diundang waktu konsultasi penerjemahan kitab versi TB2 itu karena masukan-masukan dari kami. Karena kami repot, kita kan repot kalau baca kitab itu bolak-balik, apalagi kitab Ester itu. Toh yang menggunakan kita, jadi kita mengatakan, mbok diusahakanlah. Kemudian diakomodasi, syukur kepada Allah. Mengapa kitab suci kita tidak seperti terjemahan di luar? Ya karena kita kerjasama antara LBI dan LAI. Untuk bisa kerjasama itu perlu pengorbanan. Dan kita gereja Katolik berkorban dengan harus bolak-balik itu. Sebenarnya dulu
Gereja Katolik sudah menerjemahkan zaman Romo Grunen, tapi karena ada dokumen gereja dari Konsili Vatikan kedua namanya Dei Verbum, artikel ke-22 itu mengatakan dianjurkan kalau bisa diusahakan hendaknya terjemahan yang kita gunakan itu terjemahan yang bisa digunakan bukan hanya oleh orang Katolik tetapi juga oleh gereja-gereja yang terpisah, yaitu gereja-gereja Protestan. Maka orang Indonesia melakukan itu. Nah, di Eropa yang berbahasa Inggris atau yang berbahasa Italia, karena di sana kan Protestan kurang dominan, maka lembaga Katolik bisa mencetak sendiri. Jerman juga saya punya itu versi bahasa Jerman itu yang Perjanjian Lama itu urutannya ya diurutkan seperti seperti versi Katolik, tetapi bahasa Italia juga ada. Tetapi di Jerman juga ada namanya Einheit Übersetzung. Itu juga kerjasama antara lembaga Katolik dengan lembaga Protestan. Jadi kita tidak menang-menangan lah ya. Kita itu mau bersatu gitu loh. Karena apa? Tuhan Yesus itu berdoa, ya Bapa, semoga mereka semua satu, sama seperti aku dan engkau adalah satu. Agar dunia percaya bahwa engkau yang mengutus aku. Nah, kalau kita yang beriman pada Yesus tidak bersatu, bagaimana kita bisa mewartakan iman kita? Maka dimulai dari yang paling konkret, yaitu kitab yang kita gunakan satu. Masalahnya kemudian karena kerjasama, kita perlu berkorban. Begitu? Ya, bagaimana Bu Medi? Oke. Ya, gitu. Bisa saya tanya, Bu Rini? Sebentar Ibu, Bu Emi, sebentar ya. Ini ada dari Ibu Christine Mojokerto, Romo. Dari Mojokerto ya. Ya, Selamat silakan. malam Romo. Di dalam kitab Deuterokanonika ada tambahan Esther dan tambahan Daniel. Ya. Sejarahnya bagaimana Romo? Mohon penjelasan. Itu terjadi di Mesir ya. Jadi tambahan Daniel dan tambahan Esther itu tidak ditemukan versi bahasa Ibraninya. Oleh sebab itu ditolak di dalam keputusan para rabi Yahudi di Zamnia sekitar tahun 95. Tetapi di dalam Septuaginta itu ada. Sehingga kita yang menerima tradisi Septuaginta tetap menggunakan itu. Sebenarnya bahasa yang lebih bagus bukan tambahan ya, tapi kalau di dalam versi-versi luar itu disebut sebagai Esther bahasa Yunani. Karena bahasa Ibraninya tidak ditemukan, tak ditemukan. Lalu Daniel itu juga disebut Daniel Yunani, karena bahasa Ibraninya tidak ditemukan. Nah, karena bahasa Ibraninya tidak ditemukan, maka orang Yahudi tidak mengakuinya. Nah, karena Martin Luther juga mengikuti tradisi Yahudi, Martin Luther pun tidak mengakuinya gitu. Ya. Selamat Silakan. malam Romo. Selamat malam Bu Eni. Saya mau tanya Romo, saya itu mempunyai 2 kitab suci, yang satu model lama, yang satu model baru. Iya. Yang lama itu Deuteronika itu disendirikan, sedangkan yang baru itu saya punya Alkitab yang namanya Deuterokanonika. Ini dijadikan satu. Ini yang baik yang mana Romo? Apakah saya Sudah ada ya yang dijadikan satu. Versi bahasa Indonesia atau versi apa itu? versi bahasa Indonesia dengan edisi yang huruf besar Romo seperti ini? Mana? Aku kok malah belum pernah lihat ya. Ya, saya punya ini, sudah saya dalami sampai dengan Nabi Yesaya. Penerbitnya dari mana itu ya? Penerbitnya dari lembaga di Biblika. Oh, kalau lembaga Biblika itu ya lembaganya Katolik.
Tapi ini dijadikan satu, Romo. Jadi saya mencari yang Deuteronika yang seperti kitab lama ini tidak ada itu, Romo. Sepertinya sudah disatukan. Jadi saya bingung mau tanya pada Romo itu sebabnya ya karena ada dua perbedaan itu tadi. Nah, coba dilihat kitab Daniel bab 3 ayat 23. Daniel bab 3 ayat 23. Jadi model baru apa yang model lama, Romo? Oh, yang katanya sudah disatukan tadi. Oh, yang sudah disatukan. Daniel bab 3 ayat 23. Tulisannya itu tidak seberapa jelas seperti yang lama, Romo. Jadi mencarinya agak susah juga. Oh. Nah, kalau Daniel bab 3 ayat 23 itu nanti disambung sampai ada ayat 90, itu berarti sudah diintegrasikan. Tapi kalau tidak, ya belum diintegrasikan. Begitu. Kalau saya bisa menjawab kalau ini bisa lihat wujudnya. Tapi kira-kira begini, Ibu, untuk kepentingan studi tidak masalah, bahkan untuk kepentingan renungan pun tidak masalah kita gunakan, karena saling memperkaya. Bermacam-macam versi terjemahan itu bisa saling memperkaya satu sama lain. Cuman untuk kepentingan liturgi, nah itu kita menggunakan yang direstui oleh gereja. Biasanya ke dalam liturgi digunakan namanya lectionary dan evangeliarium gitu, yang diterjemahkan oleh gereja Katolik. Tapi untuk kepentingan studi atau pendalaman renungan bisa saja, tidak masalah. Ibu kayaknya tipenya tipe orang yang suka belajar, jadi bagus saja, gunakan aja. Ini sudah saya rangkum bab per bab, Romo. Wih, luar biasa sampai dirangkum lagi. Sudah sampai 1142 bab, Romo. Wow. Yang baru itu. Iya, luar biasa itu, Ibu. Oke, Junti bisa silakan, Junti. Terima kasih begini. Selamat malam, Romo. Selamat malam. Saya cuma kepingin tanya begini. Nah, silakan. Beberapa terjemahan kan ya saya termasuk cukup tua ya umurnya. Saya ingat dulu waktu zaman saya kecil, itu saya pernah melihat terjemahan itu kan sudah berbeda sama terjemahan yang sekarang gitu ya. Nah, ternyata ketika saya sedikit demi sedikit itu belajar iman juga ya. Nah, itu saya juga menemukan bahwa ternyata terjemahan yang baru ini belum tentu lebih bagus dari yang lama. Nah, saya juga menemukan contohnya itu misalnya pada saat kita di Katolik ini kan percaya bahwa Maria itu adalah Hawa yang baru, the new Eve, begitu kan? Nah, salah satu buktinya yang saya pernah lihat, maksudnya saya pernah dengar juga pengajarannya bahwa dikatakan pada saat pesta pernikahan di Kana, itu kan Yesus kan selalu pas waktu Maria minta Maria mengatakan kepada Yesus bahwa ini yang punya pesta ini kehabisan anggur. Nah, itu kan Yesus ngomong, apakah yang engkau mau perempuan kan dulu kalau ngomong itu bukan ibu. Nah, terjemahan baru tuh ibu begitu loh. Nah, padahal kalau yang dari pengajaran itu saya bilang saya dengar bahwa harusnya itu perempuan, memang wanita, karena kata itu dipakai sama dengan pada saat Adam menyebut Hawa, wanita. Jadi memang bukan ibu gitu loh. Karena saya ingat waktu saya kecil dulu saya sempat ngomong, loh, Yesus ini kok ngelama ya sama mamanya sendiri panggil wanita, perempuan kalau nggak salah dulu terjemahannya. Mau apa kamu perempuan begitu ya? Saya ingat waktu itu saya masih agak kecil gitu, saya bilang, Yesus ini kok ngelama ya sama orang tuanya, masa mamanya sendiri dipanggil perempuan begitu, itu salah satu. Kemudian saya menemukan lagi pada saat barusan ini, pada saat saya melihat, ya maksudnya belajar soal Rabu Abu. Nah, di Rabu Abu itu juga di situ juga saya lihat salah satu pengajaran suster itu mengatakan gini, bahwa di dalam Matius 11:21 atau Lukas 10:13 itu kan ada
ada ayat yang mengatakan, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, sebab jika Tirus dan Sidon mengalami mukjizat-mukjizat besar yang terjadi di tengah-tengahmu, maka sudah lama mereka bertobat dalam kain kabung dan abu. Dan ternyata di terjemahan baru nggak ada abunya, begitu loh Romo. Nah saya sih cuman mengharap, ya mungkin ini karena terjemahannya kan barengan sama orang Kristen, ya maksudnya dari Lembaga Alkitab Indonesia. Nah kalau seandainya memang yang baru ini diterjemahkan oleh Lembaga Biblika sendiri, ya dikembalikan begitu Romo. Karena ternyata satu kata yang kecil itu mengandung kebenaran iman Katolik yang memang berbeda dengan Protestan gitu. Soal perempuan itu tadi sama, itu yang saya dengar dari Romo-Romo juga loh ya. Jadi saya bukan belajar ngawur juga, saya mendengarkan juga dari pengajaran Romo atau pengajaran suster. Ya cuman sayang kan kalau seandainya tidak diperbaiki, tidak sesuai sama iman kita yang benar-benar Katolik begitu Romo. Harapan saya begitu Romo. Terima kasih, selamat malam. Ya betul, memang kita sudah bekerja sama ya antara Katolik dan Protestan di dalam terjemahan itu selalu direvisi ya. Yang terakhir itu mau direvisi, katanya mau diterbitkan tahun 2020 ini, tapi kita tunggu-tunggu belum muncul-muncul. Mungkin ada sesuatu yang masih perlu diperbaiki ya. Terus masalah tentang yang bersinggungan dengan teologi kita, ya karena kita gunakan bersama-sama ya, itu salah satu dari unsur pengorbanan kita. Lagi pula penyebutan perempuan pada ibunya itu kan nggak sopan dalam tradisi timur ya, maksudnya tradisi Indonesia. Makanya kemudian diganti menjadi ibu. Di bawah kayu salib itu sendiri juga sebenarnya Yesus itu mengatakan gune, gitu bahasa Yunani. Gune itu kalau diterjemahkan lurus-lurus ya perempuan. Tapi sebenarnya kalau kita mengerti semantiknya di dalam ungkapan bahasa Yunani, itu kata gune itu katanya juga untuk penghormatan pada orang yang sungguh-sungguh dihargai. Jadi kalau kita menangkapnya sekarang seperti ngelama, tapi pada waktu itu katanya sih dalam tradisi itu menjadi ungkapan penghormatan yang sangat luar biasa, sehingga memang itu bisa dikaitkan dengan Hawa baru dari kata perempuan di kitab Kejadian, kemudian kata perempuan oleh Yesus di dalam Injil Yohanes dalam mukjizat air menjadi anggur di Kana, lalu waktu di bawah kayu salib. Dan Paulus juga menyebut begitu. Paulus itu nanti tidak pernah menyebut Maria, tapi menyebut lahir dari perempuan. Kitab Wahyu juga tidak menyebut Maria. Kitab Wahyu juga hanya mengatakan perempuan. Gitu. Jadi ada semacam sesuatu yang benang merahnya itu konsisten mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu mengenai Bunda Maria sebagai Hawa baru. Memang sentimen Protestan kan tidak terlalu meletakkan Bunda Maria sebagai sesuatu yang sebagai pribadi yang penting ya. Karena dulu memang pernah ada dalam perkembangan itu ada satu usaha untuk mengangkat Bunda Maria itu sebagai co-redentrice itu. Jadi maksudnya kerjasama di dalam karya keselamatan, tapi itu kan nanti oleh reformasi dikatakan menggeser peranan Yesus, padahal yang utama itu adalah Yesus. Itu. Jadi ya apa yang harus kita hayati adalah apa yang diajarkan oleh gereja. Itu. Sedangkan tentang polemik-polemik seperti itu menjadi ranahnya para ilmuwan, para eksegit. Biarkan mereka saling bertukar pikiran, saling bertukar pandangan. Tetapi kita sebagai umat ya
yang kita jadikan sebagai pedoman hidup adalah apa yang dikatakan oleh gereja, dan gereja biasanya memiliki terjemahan sendiri dalam liturgi, yaitu di dalam leksionari dan di dalam evangelirium yang dibacakan waktu misa, waktu acara-acara liturgi itu yang menjadi dasar bagi gereja Katolik. Sedangkan terjemahan yang itu kita gunakan untuk dalam rangka kerjasama, bahwa kita adalah satu. Salah satu unsur untuk bersatu adalah berkorban. Kita berkorban untuk itu. Seperti Yesus juga berkorban untuk keselamatan kita. Terima kasih Romo. Terima kasih Jinti. Baik Romo, terima kasih sekali penjelasannya begitu mendetail. Kita ini terkendala dengan waktu ya Romo ya, sudah hampir 7 menit lagi, hampir 2 jam bersama dengan Romo ya. Jam 9. Luar biasa. Tapi kurang puas rasanya. Iya. Terima kasih sekali Romo, karena Romo sudah menjelaskan kita. Sabtu besok tanggal 24 April kita dari grup MBKS sudah masuk ke bacaan Perjanjian Baru Matius 1. Ya. Karena itu kita minta penjelasan dari Romo tadi. Teman-teman, bagi Anda yang mau bertanya tetapi belum sempat bertanya, bisa di chat ke saya, nanti saya bisa sampaikan ke Romo Oyon.